Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali adik-adik yang kemarin belajar fisika. Mudah-mudahan Pak jumpa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin melanjutkan sifat-sifat lambang cahaya mengenai pembiasan. Tapi khusus untuk topik ini yaitu pertama dari dan soal pembiasan cahaya pada lensa. Materi ini Pak Made sajikan untuk memudahkan adik-adik ingat kembali materi dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasan. Mari adik-adik ingat kembali pertama materi pembiasan pada lensa. Pak Made sajikan mulai dari kiri atas mengikuti arah jam-jam. Kita materi pembiasan yaitu mulai dari hukum Snellius. Itu sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan P1 per P2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Mana ingat I itu adalah sudut datang, R sudut bias, N1 itu indeks bias medium dari mana cahaya datang, N2 ke medium mana cahaya dibiaskan, P1 kecepatan cahaya di medium 1, P2 kecepatan cahaya di medium 2, lambda 1 panjang gelombang cahaya di medium 1, lambda 2 panjang gelombang cahaya di medium 2. Selanjutnya yaitu dari pembiasan lanjutkan sudut deviasi D sama dengan I plus R1 aksen dan beta, di mana I itulah sudut cahaya datang ke prisma, R1 aksen itu adalah sudut cahaya keluar dari prisma, beta itulah sudut puncak prisma. Berikutnya itu sudut deviasi minimum, N medium kali sin delta M plus beta per 2 sama dengan N prisma kali sin beta per 2. Mana NM itu indeks bias medium sekitar prisma, delta M itu adalah sudut deviasi minimum, beta sudut puncak, NP itu indeks bias prisma. Berikutnya yaitu untuk sudut-sudut kecil dari 19 derajat, indeks bias prisma NP medium NM, maka sudut deviasi minimumnya delta M sama dengan NP per NM min 1 kali beta. Berikutnya yaitu pergeseran cahaya datang masuk ke kaca pelan Fourier yang tebalnya D, maka pergeseran cahayanya T sama dengan D sin I min R per cos R, di mana I itulah sudut datang ke kaca pelan Fourier, R sudut bias. Berikutnya yaitu kiri bawah, bidang lengkung atas peris, N1 per S sama N2 per S aksen, sama dengan N2 min N1 per R, di mana S itu jarak benar ke permukaan bidang sferis, N1 medium di mana letak benda, S aksen itulah jarak bayangan ke bidang sferis, N2 indeks bias bidang sferis, R itu jari-jari kelengkungan. Kalau dia cembung dilihat dari benda cembung maka positif. Kalau dilihat dari bendanya dia cekung, dia R-nya negatif. Kalau datar R-nya tak terhingga. Berikutnya yaitu rumus dasar lensa. Dari rumus bidang sferis bisa diturunkan yaitu rumus dasar lensa per F sama dengan N2 per N1 min 1 kali per R1 tambah per R2. Di mana N2 itu indeks bias lensa, N1 indeks bias medium sekitar lensa, R1, R2 adalah jari-jari kelengkungan lensa. Berikutnya yaitu lensa cembung, F dan R-nya itu positif, lensa cekung, F dan R-nya itu negatif. Karena F itu jarak fokus lensa, R jari-jari kelengkungan lensa, di mana pada kedua lensa ini berlaku yaitu per F sama dengan per S sama per S aksen, kebesarannya M sama dengan S aksen per S, H aksen per H, sehingga nanti tinggi bayangannya bisa cari yaitu H aksen sama dengan M kali H. Jadi begitu adik-adik, pertama dari pembahasan lensa yang harus dikuasai untuk menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak soal-soal berikutnya. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal yang berikut. Bola intan berdiameter 6 cm, di dalamnya berongga dengan pusat sama, diameter 4 cm. Indeks bias intan
tersebut adalah 2,4. Tentukan posisi bayangan tepi bola rongga tersebut. Dari yang ada diketahui N1 2,4, N2 91, R karena lihat dari letak bendanya dari dalam berarti dicekung, R-nya min 3 cm. Karena lihat dari tepi bola, maka S-nya adalah 1 cm. Ditanyakan S aksen. Jawab, N1 per S tambah N2 per S aksen sama dengan N2 min N1 per R. Ingat N1 ini biasa benda. Maksud angkanya 2,4 per 1 cm ditambah per S aksen sama dengan 1 min 2,4 per min 3 sama dengan 1,4 per 3. Karena min per min positif, sehingga baris kedua kanan per S aksen sama dengan 1,4 per 3 min 2,4 per 1 cm sama dengan 1,4 min 7,2 per 3 sama dengan min 5,8 per 3, sehingga S aksen sama dengan min 3 per 5,8, hasilnya min 0,52 cm. Jadi min menunjukkan bahwa bayangan masih di pihak bendanya maya. Selamat menyimak soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Lensa diperlukan memiliki panjang fokus 20 cm. Sebuah benda setinggi 2 cm diletakkan 30 cm di depan lensa. Tentukan jarak bayangan, perbesaran, tinggi bayangan, dan sifat-sifatnya. Diketahui karena diperlukan berarti lensanya adalah lensa cekung. F berarti min 20 cm. H 2 cm, S 30 cm. Ditanya S aksen, M dan H aksen, dan sifat-sifatnya. Jawab. Dari peta materi, super S tambah super S aksen sama dengan F, masukkan. Baris keempat dari bawah, super 30 tambah super S aksen sama dengan super min 20, super S aksen sama dengan super min 20 min super 30 sama dengan menyebut min 3 min 2 per 60 sama dengan min 5 per 60, sehingga S aksennya adalah 60 per min 5 sama dengan min 12 cm. Nomor B, M sama dengan S plus S sama dengan 12 cm per 30, hasilnya 0,4 kali. Jadi 0,4 lebih kecil dari 1, jadi dia diperkecil. Aksen M kali H sama dengan 0,4 kali 2 sama dengan 0,8 cm. Karena S aksennya negatif, berarti bayangannya adalah maya, tegak, 0,4 lebih kecil dari 1 diperkecil. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari kita simak soal berikutnya. Hati-hati penggunaan kata-kata dipergen, itu berarti lensanya adalah lensa cekung. Selamat menyimak soal berikutnya. Oke, adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Lensa konvergen dengan panjang fokus 10 cm membentuk bayangan dari benda yang diletakkan 30 cm di depan lensa dan tingginya 4 cm. Carilah jarak bayangan, tinggi bayangan, dan jelaskan sifat bayangan tersebut. Cerita yang ada diketahui F 10 cm karena lensa konverger berarti lensa cembung, F-nya positif, H 4 cm, S 30 cm. Ditanya S aksen, H aksen, dan sifat-sifatnya. Jawab nomor A. Dari peta materi, super S tambah super S aksen sama dengan super F. Masukkan angkanya, super 30 ditambah super S aksen sama dengan super 30. Angka gabung sama angka, super S aksen sama dengan super 10 min super 30. Samakan penyebut, 3 min 1 per 30 sama dengan 2 per 30, sehingga S aksen 30 per 2 sama dengan 15 cm. B. Perbesaran M sama dengan S aksen per S sama dengan 15 per 30 sama 0,5. Jadi lebih kecil dari 1, berarti ini bayangannya diperkecil. Tinggi bayangan H aksen sama dengan M kali H sama dengan 0,5 kali 4 cm sama dengan 2 cm. Dalam hal ini, S aksennya positif, berarti bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Oke, adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Lensa kaca ini bias 1,52 konvergen memiliki panjang fokus 40 cm di udara. Carilah panjang fokusnya saat terendam dalam air yang memiliki nebias 1,3 dan kekuatan lensa tersebut dalam air. Ketahui F1 40 cm, N lensa 1,52, N medium
1, N medium 2 1,33, kekuatan P1 100 cm 40 sama dengan 2,5 dioptri, ditanya F2 dan P2. Jawab, dari rumus per F sama dengan N lensa per M medium kurang 1 kali seper E1 tambah seper E2 dapat disederhanakan karena seper E1 tambah seper E2 di setiap medium besar sama, yang berubah hanya jarak fokus. Sehingga lihat nomor A dapat dibuat perbandingan, yaitu F2 per F1 sama dengan N lensa per N medium 1 kurang 1 per N lensa per M medium 2 kurang 1. Maksud angkanya F2 per 40 sama dengan 1,52 per 1 kurang 1 per 1,52 per 1,33 min 1, hasilnya 0,52 per 0,14. Hasilnya F2 sama dengan 0,52 per 0,14 kali 40 cm dengan 148,6 cm. Nomor B, kekuatan lensanya dapat digunakan rumus penyederhanaan karena seper F itu adalah kekuatan lensa. P1 per P2 sama dengan N lensa per M medium 1 kurang 1 per N lensa per M2 kurang 1. Susunan angkanya 2,5 dioptri per P2 sama dengan 1,52 per 1 kurang 1 per 1,52 per 1,33 kurang 1 sama dengan 0,52 per 0,14. Sehingga P2 sama dengan 0,14 per 0,52 kali 2,5 dioptri, hasilnya 0,67 dioptri. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal yang terakhir. Sebelum ke alat-alat optik, kita pahami dengan baik. Dua lensa konvergen tipis dengan panjang fokus dan misalkan ke jarak 20 cm seperti yang diilustrasikan pada gambar. Sebuah objek digambarkan 15 cm sebelah kiri lensa 1. Tentukanlah posisi bayangan akhir dan perbesaran sistem lensa serta sifat bayangannya. Dari itu yang ada diketahui S1 15 cm, F1 10 cm, F2 20 cm, D 20 cm. Tanya S2 aksen, M dan sifat-sifatnya. Jawab. Lihat yang kanan atas. A, lensa 1, seper S1 tambah seper S1 aksen sama dengan seper F1 sama dengan seper 15 tambah seper S1 aksen sama dengan seper 10. Angka gabung sama angka, seper S1 aksen sama dengan seper 10 min seper 15. Sama akan menyebut. Sehingga S1 aksennya diperoleh 30 cm. Lensa yang kedua, kita cari dulu jarak benda 2 ke lensa kedua. S2 sama dengan D min S1 aksen. Sama dengan 20 cm min 30 cm sama dengan min 10 cm. Jadi benda oleh lensa yang kedua berarti berada di belakang lensa. Sehingga lihat baris keempat yang kanan bawah, seper S2 tambah seper S2 aksen sama dengan seper F2. Masuk angkanya seper min 10 ditambah seper S2 aksen sama dengan seper 20. Sehingga seper S2 aksen sama dengan seper 20 plus per 10, hasilnya 1 plus 2 per 20, hasilnya 3 per 20. Sehingga S2 hasilnya adalah 20 per 3, sama dengan 6,67 cm. Perbesaran gabungan B, M sama M1 kali M2 sama dengan 30 per 15 kali 20 per 3 per 10, hasilnya 4 per 3 kali, atau 1,33 kali. Jadi dia diperbesar. Nah, karena di sini S2 aksennya adalah positif, berarti bayangannya nyata. M-nya lebih besar buat 1, jadi dia nyata terbalik diperbesar. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan mengenai peta materi sifat cahaya, yaitu tentang dapat dibiaskan. Mudah-mudahan bantu mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Untuk meningkatkan pemahaman, silakan coba soal berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share untuk memotivasi saya menyusun materi-materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi-materi yang lain.